Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya acara inti pada kajian Ba'da Subuh ini, yaitu uraian Al-Quran Surat Yasin ayat 26 sampai dengan ayat 27, secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, dan pagi ini sebagai pendamping Ustadz Hasrizal adalah Bunda Nurhayati Ahmad. Namun terlebih dahulu mari kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal dan pendampingnya. Assalamualaikum Buya, apa kabar Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya nih. Yang di offline juga sehat-sehat semuanya nih. Ya, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Buya Rizal beserta keluarga tercinta, dan kita semuanya. Juga kepada seluruh keluarga besar Al-Hasani. Amin ya Allah. Perkenankan kami menyapa pendamping Ustadz juga, Bunda Hayati Ahmad. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat Bu. Udah siap ya untuk mendampingi Ustadz Rizal pagi ini ya Bun? Insya Allah. Assalamualaikum Buya, Bapak Ibu Terima semuanya. kasih Bun. Baiklah Bunda dan Ustadz, untuk sesi ini sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz dan Bunda Nurhayati. Kepada Bapak Ustadz Hasrizal dan Bunda Nurhayati kami persilahkan. Syukron Bu ini Purwani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas apapun yang kita dapati pada pagi yang berbahagia ini. Pagi yang cerah ini, di Sentul sangat antusias para peserta offline untuk mengikuti kelasnya. Jadi kita bersyukur bahwa kita diberikan Allah nikmat Islam. Nikmat yang sangat terbatas, sedikit orangnya. Seperlima, 20%. 5 bayi, 1 muslim. Dan itu adalah kita orangnya. Kemudian lebih kecil lagi, Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah dalam melaksanakan perintah Allah. Mudah bagi kita untuk diajak mentadaburi Al-Quran. Faktor iman. Bapak-bapak yang dia offline, ada datang dari Palembang, mudah datang ke Sentul. Mudah datang dari Dumai ke Sentul, mudah dari mana-mana ke Sentul. Kenapa? Faktor iman yang ada dalam diri kita. Faktor iman itulah katalisator penggerak semua amal-amal baik kita. Kita bersyukur. Dan ini makin sedikit orangnya. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur, itu modal kita untuk memperbanyak bekal kita dalam rangka kita menghadap Allah. Dan kita yakin, wabil akhiratihum yukinun. Pada hari akhirat kita sangat yakin bahwa akan ada pengadilan nanti setelah di dunia ini. Mungkin kita di dunia ini tidak tergapai oleh pengadilan dunia, karena memang kita bisa ngaturnya, tapi di akhirat tak satu pun yang lolos oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarayara khairayara. Sekecil apapun ibadah kita dicatat oleh Allah. Kita lihat nanti. Kita bersyukur pada Allah. Allah berikan kita sehat badan, sehingga dengan sehat badan ini kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Mata kita masih bisa melihat Al-Quran, walaupun ada yang mengaku, Pak Ustadz kecil itu kamus, walaupun itu alhamdulillah masih punya mata. Bapak bayangkan kalau Bapak Ibu sekarang dihadapkan dengan huruf braille, tapi harus ngaji juga. Bersyukur kita, syukur. Apapun yang terjadi,
Yakinkan dari Bapak Ibu itu yang terbaik. Yang terbaik, maka doa kita Allahumma ja'alna syakura. Jadikan kami ya Allah pandai mensyukuri nikmat. Yang buta bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya buta ya Allah. Nanti tidak akan ditanya oleh Allah bagaimana mata ini melihat. Nggak ditanya oleh Allah. Kenapa? Dia buta. Bersyukur dia. Dan kita bersyukur juga Allah titip rasa nikmat mencintai Al-Quran. Yang mana nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Tidak semua orang. Hanya orang-orang pilihan. Bahasa saya very important person. Bukan VIP, lebih dari VIP. Orang-orang tertentu lah yang Allah pilih untuk mentadaburi Al-Quran. Hanya orang-orang pilihan Allah. Dan alhamdulillah pendidikan itu ada pada kita sekarang saat ini. Karena kita mencintai Al-Quran. Dan kita ingin dipanggil Allah dengan panggilan abdan syakuran. Hamba yang pandai bersyukur. Semua yang kita miliki sekarang, apapun yang kita miliki, entah itu kita punya kekuasaan, entah itu kita punya harta, entah itu kita punya popularitas, entah itu kita punya apa saja yang ada pada kita saat ini, semuanya adalah tool untuk mendekat kepada Allah. Tidak ada satupun yang kita punya tanpa mendekatkan kepada Allah. Apapun harta, dengan harta kita dekat sama Allah. Bagaimana harta? Zakat. Dengan kekuasaan kita buat satu undang-undang, buat ketentuan yang orang lain banyak mendekati Allah. Kita popularitas, kita adalah sang idola dari remaja, maka kita jadikanlah semua gerak-gerik kita untuk ditiru oleh orang, untuk mendekatkan orang kepada Allah. Semuanya, tanpa kecuali. Selawat, beriring salam, tidak lupa kita sampaikan, kita tujukan pada uswatun hasanah kita, suri teladan kita. Manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang Allah angkat tinggi derajatnya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sang idola kita. Beliaulah yang sangat kita cintai. Dan beliau juga sangat mencintai kita. Pada saat beliau di akhir hayatnya, saat detik-detik beliau meninggal, beliau berpesan kepada kita. Apa pesan beliau? Salat, jaga salat, jaga salat. Yang kedua pesan kepada beliau, wanita, wanita, wanita. Yang ketiga pesan beliau apa? Umatku, 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 umati. Kita diingat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat takut, cemas. Andai saja satu orang umatnya masuk neraka, beliau nggak tenang. Satu orang saja. Dan pada saat beliau dibangkitkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, apa pertanyaan? Ya Jibril, hari apa sekarang Jibril? Hari berbangkit ya kekasih Allah. Apa yang beliau tanya? Umatku mana? Dia nggak tanya istriku mana. Dia nggak nanya anakku mana. Tapi yang ditanya beliau adalah umatku mana. Umat ini saya, kita. Maka wajar kita sering berselawat pada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau sangat mencintai kita dan kita juga sangat mengharapkan pertemuan dengan beliau. 1500 tahun yang lalu beliau lahir, tidak pernah berjumpa sama kita. Entah di mana beliau lahir, entah kita lahir di Indonesia, beliau di sana, kita nggak pernah jumpa beliau. Kita tidak pernah bertatap muka, tapi kita sangat percaya kepada beliau. Bukti-buktinya banyak sekali. Beliau tinggalkan Al-Quran, beliau tinggalkan hadis. Dan kita betul-betul berharap berjumpa beliau nanti dia menicap. Dan kita berharap beliau mengakui kita sebagai umat. Sampai menuju kita semua, ini umatku, ini umatku. Dan kita betul-betul berharap pada saat kita memasuki surganya Allah bersama beliau. Dan kita di surganya Allah bertetangga dengan beliau, bertetangga. Kalau kita masuk surga tanpa bertetangga dengan beliau, ada yang kurang. Tetangga kita beliau. Nah, apa modal kita? Kok segitu tinggi cita-cita kita? Kok segitu besar harapan kita? Modal kita adalah mencintai Al-Quran. Mungkin kita belum paham Al-Quran. Mungkin apa kita baca, kita masih terbata-bata. Tapi kita sangat cinta dengan Quran. Kita sangat senang dengan Al-Quran. Mudah-mudahan rasa cinta kita nanti. Karena Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan di surga bersama orang-orang yang dicintai. Bukti kita cinta Allah dan cinta Rasul, kita mencintai Al-Quran. Karena Rasulullah tidak meninggalkan harta pusaka, beliau tidak meninggalkan sebuah jabatan, tapi beliau meninggalkan Al-Quran yang kita percaya dan hadis. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita akan membahas surat Yasin. Ayat berapa Bu ini? Ayat 20.
26 26 dan 27. dan pagi Ayat ini saya 26 didampingi sampai oleh Bu ayat Nur Hayati. 27 Bu ya. Ya, saya didampingi oleh Bu Nur Hayati Ahmad. Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ibu di mana ini sekarang, Bu? Di Palembang, Pak Ustadz. Wih, Palembang ya. Wong Sehari-hari Bu Palembang. sebagai apa, Bu? Sehari-hari kegiatannya? Masya Allah. Saya sudah Oh. pensiun, Pak Ustadz. Oh, seorang dokter ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu kenal Sani kapan, Ibu? Saya kenal Al-Sani dikenalkan oleh teman sahabat surga saya, Ellen, yang di Oh. Pontianak. Bu Ellen ya? Yang di Pontianak. Ya. Bu Ellen ya. Itu bulan Mei kita sering teleponan juga. Dia menawarkan untuk ikut Al-Hasani. Saya langsung masuk dan saya masuk kelasnya di tepat tanggal 2 Juni, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berarti 6 bulan kurang lebih, Bu ya. 6-7 bulan ya. Alhamdulillah. Udah lancar sekarang ya, Bu? Insya Allah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita mau bahas ayat 26 dan 27 ya, Bu? Ya. Oke. Berapa lama latihannya ini, Bu? Ya, kalau latihan kan dari bulan Juni, Pak Ustadz. Nah, ayat ini. Ya, ayat ini minggu kemarin, Pak Ustadz. Teman-teman kasih support saya supaya maju. Ayo, Bu Nur, maju. Saya bilang, aduh, sebetulnya saya bukan majunya ini yang saya inginkan, Pak Ustadz. Tapi saya sebetulnya ingin sekali memahami atau mengerti ayat-ayat Al-Quran. Cuman teman-teman kasih semangat ya, alhamdulillah, biar kita lebih ya aktif untuk belajarnya lagi, Pak Ustadz. Dan diberikan tugas jadi kita aktif ya, Bu ya. Iya, Pak Ustadz. Cepat proses ya. Kalau saya lihat bapak-bapak ibu-ibu yang diberikan tugas oleh Pak Helmi Edianto itu mempercepat proses. Kalau nggak ada target ya, Bu ya. Iya. Oke, silakan Bu Nur Hayati. Dibahas ayatnya kami dengarkan dan kami simak semuanya. Di sini di offline ada kurang lebih 30 yang menyimak itu sekarang ya. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, Bapak Bu Nur Hayati. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu bersama di Zoom yang kita cintai ini, yaitu Zoom Al-Hasani. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Asrizal selaku penyusun dan pembimbing gramatikal metode Al-Hasani. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta Zoom Al-Hasani yang hadir pada pagi ini. Barangkali yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah saya dapat berkumpul di sini berkat bimbingan dari Pak Rizal dan Bu Evi, serta Bu Wati, Pak Husen, dan Bu Nel, dan lain-lain yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Baiklah, saya akan mulai dengan saya baca dulu suratnya, yaitu surat Yasin ayat ke-26 dan 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila khulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li Rabbi wa ja'alani minal mukramin.
Baiklah, ayat ini akan saya penggal untuk ayat yang ke-26. Saya penggal menjadi 8 penggalan. Pertama, qila. Yang kedua, udhul. Ketiga, jannata. Keempat, qola. Kelima, ya. Keenam, laita. Ketujuh, qaumi. Kedelapan, ya'lamuna. Penggalan yang pertama, qila. Qila itu bentuknya KKL pasif. Pelakunya huwa. Akar kata qola berasal dari qawala. Dalam kaidah 2 huruf sia, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi qawala menjadi qola. Qolanya fa'ala. Artinya dikatakan olehnya. Huruf kila ini berasal dari kata kuwila. Karena dia pasif jadi kuwila. Karena waw biasanya tidak menyukai kasroh sehingga digantikan dengan ya dan harkatnya diberikan kepada qob sehingga menjadi kila. Penggalan kedua, udhul. Udhul ini bentuknya KKP. Pelakunya anta. Akar kata dakhola. Polanya fa'ala. Di halaman 125 Mahmud Yunus artinya masuklah engkau. Udhul ini berasal dari KKSAD. KKSAD pelaku anta itu tadhulu. Tadhulu untuk menjadi KKP dihilangkan tanda-tanda dari KKSAD-nya yaitu ta dan huruf terakhir disukunkan sehingga menjadi udhul. Kata ini menjadi udhuli karena di depannya didapatkan alif lam yang sukun. Sehingga pada materi halaman 34, 2 huruf sukun yang berurutan, jika kita gabungkan maka diberi harokat kasroh. Makanya menjadi udhuli. Selanjutnya, penggalan yang ketiga, al-jannata. Al-jannata adalah kata benda. Akar kata jannah. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'latun. Di halaman 92 Mahmud Yunus artinya surga. Penggalan keempat, qola. Qola bentuknya KKL. Pelakunya huwa, akar kata qawala menjadi qola. Qolanya fa'ala. Artinya dia telah berkata. Di Mahmud Yunus halaman 360. Kata qola berasal dari koala itu menurut kaidah sia nomor 2. Selanjutnya, penggalan kelima. Ya huruf artinya wahai. Penggalan keenam, laita. Laita huruf artinya andaikan atau seandainya.
Penggalan ketujuh, qaumi. Qaumi merupakan kata benda majemuk berasal dari kata benda qaumun dan kata ganti ya'tukun. Qaumun, akar katanya qoma berasal dari kata qawama, sesuai dengan huruf sia kaidah 2 itu menjadi koma. Polanya fa'lun. Pola kata benda fa'lun. Kita lihat di Mahmud Yunus, qaumun artinya di halaman 361 artinya kaum. Ya sukun sebagai kata ganti artinya aku atau ku. Jadi qaumi artinya kaumku. Penggalan yang terakhir, ya'lamuna. Ya'lamuna merupakan KKSAD, bentuknya KKSAD, pelaku hum, akar kata alima, polanya fa'ala. Halaman 277 Mahmud Yunus, artinya mereka mengetahui. Jadi ayat ke-26 ini saya artikan secara keseluruhan, dikatakan olehnya, maksudnya Allah di sini, masuklah engkau ke surga. Kemudian dia berkata, wahai seandainya kaumku mengetahui. Ayat ke-27, saya penggal menjadi 11 penggalan. Penggalan pertama, bi. Yang kedua, ma. Yang ketiga, ghafaro. Yang keempat, li. Dan ya sukun penggalan berikutnya. Kemudian, robbi. Penggalan selanjutnya, wa. Penggalan berikutnya, ja'ala. Kemudian ni, penggalan berikutnya min, dan terakhir al-mukromina. Bi adalah huruf, artinya dengan. Ma, huruf, artinya apa yang. Di halaman 408. Ghafaro bentuknya KKL. Pelaku huwa. Akar kata ghafaro. Polanya fa'ala. Di Mahmud Yunus halaman 298 artinya memberi ampun atau mengampuni. Jadi dia mengampuni. Penggalan keempat, li, huruf, artinya kepada. Ya sukun, belakang li, itu kata ganti, artinya aku. Jadi li di sini artinya kepadaku. Penggalan selanjutnya, penggalan keenam, robbi. Robbi adalah kata bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari kata benda dan kata benda robbun dan kata ganti ya sukun. Robbun akar katanya robba di halaman 136 artinya Mahmud 136 Mahmud Yunus artinya Tuhan. Ya sukun dia kata sebagai kata ganti artinya aku. Jadi Robbi artinya Tuhanku. Penggalan ketujuh wa. Wa huruf artinya dan. Penggalan kedelapan kakak ja'ala. Ja'ala bentuknya KKL. Pelaku huwa.
akar kata ja'ala, polanya fa'ala, di halaman 89 Mahmud Yunus artinya dia telah menjadikan. Penggalan ke-9 ni sebagai kata ganti artinya aku. Jadi ja'ala ni artinya dia telah menjadikanku. Penggalan ke-10 min. Min adalah huruf jar, artinya dari. Halaman 429 juga bisa diartikan di antara. Kemudian penggalan ke-11 al-mukromina. Al-mukromina ini kata benda pelaku pasif. Dan dia merupakan objek dan jamak. Ciri kata benda adalah alif, lam, dan mu. Ciri dari pelaku pasif adalah huruf kedua akar kata fathah. Dan cirinya objek jamak adalah ya, sukun, dan na. Jadi di sini akar katanya karuma. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda muf'alun. Di halaman 371 Mahmud Yunus artinya orang-orang yang dimuliakan. Ayat ke-27 ini secara keseluruhan saya artikan, dengan apakah Tuhanku memberi ampun kepadaku? Dan Tuhanku telah menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Alhamdulillah. 26 dan 27 ini, pertama 26, dikatakan olehnya, oleh Allah, masuklah engkau ke surga. Dia berkata, wahai seandainya kaumku mengetahui. Dan ke-27, dengan apakah atau apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan Tuhanku telah menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Alhamdulillah. Gimana Bu Nuryati? Alhamdulillah Pak Ustadz. Tas. Sudah lega ya Bun. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu. Berapa minggu tadi latihannya Bu Nuryati? Lebih kurang seminggu atau 10 hari lah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya 10 hari ya. Pengganti ini membuat Ibu ke depan lebih mencintai Al-Quran ya Bu ya. Amin, Walaupun amin ya sibuk Allah. tetap luangkan waktu Ibu untuk Al-Quran ya. Alhamdulillah ya Allah. Ngomong-ngomong Ibu berapa kali baru datang ke Sentul Bu, ke studio Rasani? Baru sekali Pak Ustadz. Belum 2 kali ya. Belum 2 kali nanti. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah diuraikan gramatikal. Saya tidak menambah lagi gramatikalnya, saya hanya bicara sedikit tentang konteks ya. Perhatikan semuanya surat Al-Yasin ayat 26 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dukhulil jannah. Qila dikatakan kepadanya udkhulil jannah, masuklah ke surga. Waduh, ini puncak terakhir prestasi kita nih Pak. Kalau sudah Allah katakan kepada kita ini udah aman lah semuanya itu ya. Qila dukhulil jannah. Jadi pada saat diperintahkan masuk surga, dia terkagum-kagum. Apa katanya? Qala. Jadi pada saat dia mendapat suatu nikmat, masih ingat orang lain Pak. Qala dia berkata, ya laita. Seandainya, wahai seandainya dulu kaum yang didakwakannya itu kaumnya ya'lamuna. Dia mereka mengetahui semua. Dia berhadapan dengan sebuah nikmat yang sangat besar masuk surga, masih ingat ingat kaumnya. Andai saja kan penyesalan itu datang belakangan Pak ya. Nah, kalau misalnya penyesalan itu ingat Amir Hamzah Pak ya, penyesalan pagiku hilang sudah melayang. Hari mudahku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang,
batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi, betalengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Itu penyesalan itu. Apa gunaku sesalkan, menyesal tua tidak berguna. Hanya menambah luka sukma. Jadi Bapak Ibu yang tua, jangan pernah menyesal luka sukma kita. Kepada yang muda aku harapkan, atau barisan dari pagi, untuk menuju padang bakti. Artinya, lakukan yang terbaik ke depan. Jadi kalau kaumku tahu, alangkah wahnya masuk surga, Bu. Luar biasa. Jadi pada saat dikatakan dia masuk surga, dia masih ingat kaumnya. Kalau kita apa? Naik mobil Mercy aja lupa teman ya, Bu ya. Dia kita masih rumah baru ya lupa teman kita. Ini masuk surga dia masih ingat jamaahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang masuk surga nanti ingat semua kita ya, Bu ya. Amin. Karena kan oleh Allah surga, Bu Nur Hayati Ahmad masuk surga. Ibu ingat teman-teman Ibu semuanya, Bu ya. Mana Ya, Bu kita- ini? Kita saling doa dan saling ajak, Pak Ustadz. Iya betul Bu. Jadi kita ingat ya. Ini kita contoh nih akhlak Al-Quran. Jangan kalau ada nikmat ya lupa kita teman-teman kita. Ini pada saat dikatakan puncak itu Bu, kila di kulit jannah, dan ketika dikatakan padanya masuklah kalian ke surga, engkau surga, masih ingat temannya dia. Masih ingat zamannya dia. Ya. Kemudian yang dia kagumnya bima ghafar itu kaget ya Bu. Bima ghafarali dengan apa? Padahal dia tahu dia berdakwah ya. Bima ghafarali dengan apa? Mengapa dia memberikan ampun bagiku, untukku? Padahal dia nggak udah tahu. Jadi itu hanya sebuah kekaguman. Rabbi Tuhanku wa ja'alani, dan dia menjadikan aku minal mukramin, orang-orang yang dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, kenapa dia dimuliakan? Karena dia berdakwah tadi, mengajak kaumnya menyembah Allah. Apa katanya? Dia berkata, wa maliyal abudul lazi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidak mungkin hidup kita ini sehebat apapun kita tidak menyembah Allah. Nggak mungkin. Itu sebuah habis pemikiran. Udah pergi kemana-mana, tercari, kalau kita pikir kebahagiaan itu berasal melalui jabatan. Entah kagak. Kebahagiaan melalui kekayaan. Enggak juga. Kebahagiaan melalui popularitas. Enggak juga. Michael Jackson apa enggak populernya, matinya juga entah gimana ya. Jadi popularitas, kebahagiaan bukan dari jabatan dunia, tapi dengan Al-Quran, dekat sama Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari hari ini kita dapat simpulkan bahwa apabila kita mendapat nikmat dari Allah, apalagi puncak nikmat itu dapat trikar masuk surga, maka ingat teman-teman kita semuanya. Siapa teman-teman kita dulu yang sama-sama kita berjuang? Pesan ayat ini pertama. Kemudian yang kedua, kita mengakui bahwa Allah memuliakan kita. Allah mengangkat derajat kita, bahwa kita nggak ada apa-apanya. Hanya Allah yang mengangkat dan memuliakan kita semuanya. Dan Allah yang mengampuni kita. Maka kita hanya berbuat yang terbaik untuk Allah. Kita alhamdulillah sudah masuk dalam sebuah komunitas yang betul-betul saya merasakan sebuah komunitas yang belum pernah saya temukan sebelumnya. Sebuah komunitas, saya pernah masuk komunitas A, B, C, D, dan semuanya ada. Dan sekarang insya Allah sudah out semua dari situ. Dan saya hanya punya satu komunitas, yaitu pencinta Quran. Semoga Bapak Ibu semuanya, termasuk para pencinta Quran, yang dengan bekal inilah kita memasuki surganya Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya, ya namanya kami sedang belajar pada hal-hal yang salah, yang tidak berkenan, ataupun tutur kata yang enggak pada tempatnya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, hanya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hakum, yang benar itu datang dari Tuhan kita semuanya. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Eni Purwani untuk memimpin diskusi berikutnya. Silakan Bu Eni. Baik, terima kasih Bu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi uraian dan penjelasan Al-Quran Surah Yasin ayat 26 sampai dengan 27 yang disampaikan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani telah kita simak bersama. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan tadi dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya